Halo semuanya, welcome back to my channel. Aku harap kalian baik-baik aja karena aku di sini baik. Aku happy dengan hidup aku yang sekarang dan aku harap kalian juga happy dengan hidup kalian atau kalian lagi berjuang untuk hidup happy. Aku harap itu going well ya. Dan kali ini aku pengen membahas sesuatu hal yang membuat kamu ini happy, tapi sebelum itu kamu harus melakukan satu hal ini. Apa itu? Itu adalah memaafkan orang lain yang pernah menyakiti hati kamu. Forgiving people who make you hurt. Pasti kalian pernah ngerasain yang namanya disakitin oleh orang yang kamu sayang, atau nggak tahu level mereka nyakitin kamu kayak gimana. Apakah itu berat, apakah itu ringan, apakah itu biasa aja, aku nggak tahu. Apapun itu, sakit hati apapun yang kamu rasakan sekarang, kamu harus mencoba untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti kamu itu. Kenapa aku harus memaafkan orang yang pernah nyakitin aku? Ya, pertama ini untuk diri kamu sendiri, supaya membantu kamu hidup lebih baik, kamu lebih happy, supaya kamu terselamatkan ya dari orang-orang itu, dari cengkraman kegelapan yang ada di dalam diri kamu yang terjadi karena orang itu gitu. Jadi aku mau jelasin secara experience aku sendiri, ya aku kasih garis besarnya. Aku dulu itu punya yang ini keluarga jauh, tapi emang dekat sama aku dan aku sayang banget sama orang itu. Dan orang ini juga setiap sering mengungkapkan kalau dia ini sayang ke aku, dia anggap aku seperti keluarganya sendiri, dia anggap aku seperti anaknya sendiri. Dan bagaimana perasaan kamu ketika kamu anak dari keluarga yang tidak pernah mengungkapkan perasaan emosional dari orang tuamu sendiri, tapi kamu mendengar hal itu dari orang lain. Gitu, kamu pasti akan merasa tersentuh. Dan ini bukan berarti aku nggak sayang dengan keluarga aku atau keluarga kandung aku. Aku punya keluarga kandung, tapi keluarga kami ini tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya, bagaimana cara mengungkapkan kita ini sayang sama anak kita, seperti atau sang anak mengungkapkan bagaimana sayangnya dia kepada ayah dan ibunya. Ucapan seperti itu jarang banget aku temuin dalam keluarga aku. Jadi aku pernah dekat dengan seseorang ya, ini dia mempunyai sosok ibu dan sosok ibunya ini kayak ungkapan-ungkapan yang anak ini membutuhkan, dan aku ngerasa waktu itu kayak aku ngebutin hal itu dan aku merasa senang gitu. Jadi aku percaya kepada orang itu dan aku merasa tidak punya hal negatif kepada orang itu. Ketika di sebuah acara keluarga dari orang ini ngebully aku ya, dan sedangkan aku sendiri dan orang yang selalu mengungkapkan perasaannya kepada aku ini yang menganggap aku ini bla 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 gitu, ketika aku dibully, dia tidak ada tanggapan sama sekali. Dan aku merasa sendiri, aku merasa membela diri aku dengan membalas bulian mereka itu loh. Aku mendapatkan bulian dari keluarga orang ini, itu membuat aku merasa sedih dan membuat aku hancur secara emosional. Jadi aku pernah dibully dengan keluarga orang ini dan aku melakukan pembelaan terhadap buliannya mereka. Dan orang yang selalu mengungkapkan perasaannya ini terhadap aku, dia itu nggak bertindak sama sekali. Dia cuma melihat, mengamati aku, bahkan ketika aku kelepasan berbicara, dia malah memarahi aku gitu. Sedangkan ketika aku dibully sendiri, uh, dia kayak acuh nggak acuh gitu. Dan teman-teman yang ngebully aku ini bukan satu atau dua orang. Ini yang bully aku ini sekitar umurnya waktu itu sekitar 50 kali ya, 50 karena dia lebih tua. Ya seperti itu, ibu-ibu dan bapak-bapak yang suka bercandanya menjatuhkan. Mungkin buat mereka itu bercandaan, membuat orang merasa tersinggung dan itu dilakukan di depan orang lain, itu namanya pembulian. Ketika aku melakukan pembelaan, aku malah kena semprot gitu dari orang ini yang selalu bilang, "Ah, kamu adalah orang yang berharga buat aku, kamu adalah anakku, kamu adalah keluargaku, bla 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 bla." Bullshit, oke? Okay? Pembulian ini bukan hanya sekali atau dua kali, tapi sering banget terjadi. Jadi mereka ini happy dengan bercanda, dan bercandanya ini bikin aku sakit hati. Aku target dari kesenangan mereka, aku target untuk membuat mereka happy, untuk membuat mereka terbahak-bahak. Aku kayak ngeluapin perasaan aku tuh nangis. Dan waktu aku nangisnya itu yang kayak sesegukan gitu loh. Kayak gimana sih, yang kayak kamu tau gak sih perasaan yang sakit tapi kamu nangis, tapi kamu nangis itu yang kayak kayak gitu loh. Dan orang yang nganggap aku ini keluarganya itu datang ke ruangan yang sama. Dan apa yang orang lakukan ini? Ayo tebak. Ya betul. Orang ini cuma kayak tutup mata, tutup telinga, dan dia nggak peduli. She doesn't care of me. She not care of me. So ketika aku nangis sesegukan seperti itu, dan pada saat itu dia ada di satu ruangan yang sama, dan ketika aku mengingat semua omongannya dia, kamu sebagai keluarga, bla 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 bla, dan aku anggap itu semua bullshit, itu sampah ya yang pernah aku akuin dan yang pernah sentuh dalam diri aku, itu sampah semuanya. Itu bikin aku dendam. Bukan hanya dari kejadian itu banyak banget faktor-faktor lain yang membuat aku ini kesel, benci, dendam, sakit hati kepada orang itu. Kalian tahu rasanya putus ya, putus dari pacar. Kalau misalnya pacar ini sefrekuensi sama kalian, sayang sama kalian, terus tiba-tiba putus, nggak endingnya nggak sama-sama kalian, pasti kita sebagai wanita sakit ya. Hati kita sebagai wanita ini sakit hati, kemudian nyesek, kayak dicabik-cabik itu hatinya kayak dicabik-cabik, kamu nggak punya daya untuk makan, kamu nggak punya energi untuk ngapa-ngapain, kamu mau kerja juga lemas, dan aku ngerasain itu sekitar semingguan. Nah, sakit yang aku alamin dengan orang itu
itu tuh jauh lebih parah sih. Itu bikin aku depresi, negative thinking, aku benci sama diriku sendiri, aku benci juga sama orang itu, aku benci juga sama orang-orang yang melakukan pembulian. Gara-gara kejadian itu aku bisa dibilang depresi juga, karena setiap malam aku nangis dan aku nggak punya temen untuk diceritain, ngungkapin perasaan aku gitu. Aku mau cerita ke keluarga aku juga, keluarga sendiri, keluarga kandung, aku nggak bisa ceritain, aku nggak pengen bikin mereka sedih yang pertama. Kedua, kayak aku pengen keep masalah ini ke aku gitu. Dan karena faktor ini, itu aku pernah berpikiran untuk bunuh diri. Gila nggak tuh? Aku nyesel banget mikirnya, kenapa aku harus mikir kayak gitu. Tapi namanya orang depresi, namanya orang kecewa, namanya orang ini ya gimana gitu kehilangan akal, aku sempat berpikiran untuk bunuh diri. Dan setiap malam aku mempertanyakan diri aku, dan ketika aku mendengar nama orang itu, ketika aku ngeliat fotonya, aku kayak nangis, 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 dan nangis. Terus bagaimana caranya untuk lepas dari hal itu? Forgiving but never forgets. Ketika aku nggak bisa maafin orang itu, membuat diri aku ini kayak di penjara, kayak diri aku ini ditahan, kayak diri aku ini diikat gitu, supaya aku tuh nggak bisa melakukan sesuatu hal yang baru. Dan karena hal itu aku nggak bisa coba banyak hal, teman-teman. Ya, menikmati hidup gitu, melakukan hobi atau ketemu dengan orang-orang baru, itu aku nggak bisa. Aku menjadi putri yang fake. Kayak aku kelihatan baik-baik dari luar, tapi pikiran aku semuanya itu aku pikirin negatif. Belakangan aku sadar kalau ini nggak bisa seperti itu ya. Jadi aku dengerin hal-hal yang membuat aku supaya keluar dari masa-masa kelam aku. Nah, salah satu orang yang bikin aku keluar dari zona kegelapan itu adalah Tresnani Moonlight. Ya. Nah, dari situ mata aku terbuka dan aku mulai mencoba memaafkan orang-orang yang pernah nyakitin aku. Ya, pertama aku memaafkan diriku sendiri, aku mengakui diriku pernah ada di posisi itu. Terus aku berdamai dengan orang-orang itu, aku maafkan mereka. Walaupun mereka nggak pernah minta maaf sama aku, dan sekarang aku keluar dari zona itu. Dan apa yang aku dapat ya sekarang aku happy, teman-teman. Orang lain bisa datang ke hidup aku friendly, aku menerima mereka, aku pengen ngobrol dengan orang-orang, aku pengen mengenal dengan orang-orang, aku pengen melakukan hobi aku pengen sharing kehidupan aku seperti di sini. Ya, itu berarti aku sudah keluar dari zona kegelapan itu. Aku udah keluar dari zona itu. Ya, sekarang buat kalian yang lagi berjuang, aku nggak tahu masalah kalian kayak gimana, seberat apapun masalah kalian, mungkin masalah kalian lebih berat daripada aku nggak tahu ya. Tapi ketika ada orang yang bikin kamu sakit hati, dan sakit hati kamu ini benar-benar sakit banget ya, yang mungkin kamu pikir orang lain nggak akan ngerti, cuma kamu doang sama Tuhan yang ngerti, ya pasti ngerti itu. Karena aku ngerasain. Dan hanya orang-orang yang ngerasain sakit itu yang bisa ngertiin perasaan kamu. Dan saran aku buat kalian adalah, maafkan orang-orang yang pernah nyakitin kamu, dan kamu harus coba keluar dari zona kegelapan kamu. Kamu maafin orang itu demi hidupmu sendiri. Kamu pengen melakukan hal-hal yang lain selain depresi, selain memikirkan kesalahan kamu di masa lalu, atau kamu harus bangun, bangkit. Kalau bukan kamu yang melakukan itu, orang lain pun nggak bisa. Banyak hal di dunia ini yang lebih baik orang-orangnya daripada orang yang pernah nyakitin kamu. Ya, aku harap kalian bisa keluar dari zona kegelapan itu. Ya, ini bukan berarti aku nggak punya masalah guys, tapi karena kejadian ini aku belajar ketika aku mendapati orang-orang yang toksik seperti itu, aku tahu gimana cara nanganinnya. Ketika aku dilanda masalah, aku tahu bagaimana cara nanganinnya. Aku nggak akan berpikir pada hal-hal negatif, aku akan berpikir pada hal-hal positif. Banyak banget pelajaran hidup yang bisa aku petik dari hidup aku. Dan aku harap kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Jangan pernah terjebak atau terikat dalam kegelapan yang ada di dalam diri kalian. Dari zona itu, ya kalian harus segera keluar supaya kalian bisa merasakan hal-hal yang lebih baik dan bisa dinikmati oleh kamu sendiri. Oke teman-teman, semoga pengalaman ini bisa membantu kalian. Kalau gitu, sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye!